Poin yang pertama, saya tidak kenapa. Poin yang pertama di sini saya katakan, karena musuh mengejar kita dari belakang. Kita harus bergerak maju. Karena musuh sedang mengejar kita dari belakang. Saya mau katakan bahwa ingat orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, Firaun tidak begitu saja melepaskan mereka keluar begitu saja, tapi ia mengejar mereka dari belakang. Amin. Ketika orang Israel keluar daripada tanah Mesir, apakah mereka dilepaskan begitu saja? Oh tidak. Firaun pun pasang kereta dan kuda-kudanya dengan pasukan-pasukannya mengejar orang Israel untuk dibunuh habis, untuk diperbudak. Dan saudara dan saya, kalau kita tidak bergerak dan kita tinggal ingat, sedang ada musuh yang mengejar kita. Jangan tinggal diam. Coba kita baca Keluaran 14 ayat 10 sampai 13. Keluaran 14 ayat 10 sampai 13, ayat 10. Saudara, ayat 11 yang kita jumpa di ayat yang ke-13. Saya mulai ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sama-sama. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin. Sangat luar biasa bahwa ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Firaun dengan pasukan yang mengejar mereka, bahkan sampai saat mereka lihat orang-orang Mesir itu sudah sangat dekat dengan mereka, bahkan orang Israel mereka sudah sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Sampai mereka berkata kepada Musa, kami sudah katakan kepadamu waktu di Mesir, lebih bagus kami bekerja untuk orang Mesir daripada engkau membawa kami keluar dan kami harus mati di padang gurun. Kebanyakan kadang kita berkata demikian. Bilang kita harus ikut Tuhan begini-begini, toh kenapa saya ikut Tuhan juga? Kok masalah tidak tahu selesai-selesai? Persoalan terus datang. Kok silih berganti terus terjadi? Ketika orang Israel dikejar oleh Firaun, di belakang musuh mengejar, pasukan Firaun mengejar, dan di depan laut Tebrau sudah terbentang di depan. Dan mungkin secara manusia tidak bisa lagi, tetapi ayat yang ke-13 sangat jelas. Musa berkata kepada mereka, jangan kamu takut. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini adalah terakhir kamu lihat, karena Tuhan sendiri akan berperang atas kita. Dan mulai hari ini pun kalian tidak akan lihat lagi. Orang yang terus maju, orang yang terus bergerak, dialah yang akan melihat mujizat Tuhan. Orang yang terus bergerak, dialah yang akan melihat musuh-musuhnya dilenyapkan oleh Tuhan. Tapi orang yang tinggal diam dan tidak bergerak, dia tidak akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Bahkan musuh-musuhnya pun akan menginjak-injak dia. Hanya orang yang bergerak maju yang akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Kamu lihat saat mereka sudah dihadapkan, di depan sudah ada laut Tebrau, di belakang ada musuh. Kalau itu ayat yang ke-15 dan seterusnya. Tapi karena mereka terus melangkah di tengah laut pun, Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga laut terpisah dan orang Israel berjalan di tanah
kiri. Begitupun orang Mesir mengejar mereka, dan mereka pun jalan masuk. Dan ketika mereka masuk laut, laut itu langsung menyatu. Dan orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel, mereka ditenggelamkan mati di laut Abraham. Sesuai dengan Musa katakan kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir kalian melihat musuh. Dan itu nyata. Mungkin kadang kita merasakan jalan buntu. Semua cara kita sudah lakukan, berbagai macam cara kita sudah perbuat, tapi toh kita tidak pernah mengalami jalan keluar. Tapi saya mau katakan, ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, Dia bisa membuka jalan baru bagimu. Mungkin engkau berkata, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi cara, semua cara saya sudah lakukan. Tapi ketika engkau terus bergerak di dalam Tuhan, Tuhan akan membuka jalan baru bagimu. Amin. Tuhan akan membuka jalan baru bagi kita. Masa depan yang baru Dia akan bukakan bagi kita. Mungkin iblis berkata, engkau punya keluarga yang tidak sanggup, dan engkau pun tidak akan memiliki masa depan yang baik, karena orang tuamu adalah orang tua yang tidak sanggup. Orang tuamu adalah orang tua yang tidak mampu, dan engkau pun tidak akan mampu. Kau tidak mampu sekolah, bahkan engkau melihat masa depan pun tidak. Tapi ketika engkau bergerak atas nama Tuhan, dan engkau terus berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, masa depan yang terbaik sudah kusediakan padamu. Jangan kita mau tertipu dengan pekerjaan iblis. Jangan kita mau tertipu dengan pekerjaan setan yang membuat kita untuk tidak melangkah maju. Tapi saya mau katakan, kita harus bergerak maju. Amin. Oh saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Setan juga tidak akan begitu saja melepaskan kita untuk diberkati. Setan tidak akan begitu mudah melepaskan saudara dan saya untuk diberkati. Dia akan mengejar kita dengan tawaran-tawaran dunia yang secara manusiawi, secara duniawi itu sangat menarik bagi kita, tapi sesungguhnya itu menghancurkan kehidupan kita. Itulah cara iblis. Jadi saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan, kita akan dikejar oleh iblis. Kita akan dikejar oleh setan. Supaya kalau bisa jangan kita sampai garis akhir. Makanya kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita tidak boleh bisa bersantai-santai. Kita tidak bisa berdiam diri. Tapi kita harus terus bergerak. Amin. Coba lihat kiri kanan dan pukul bawahnya. Ayo.